Takai. Betul, dan tampaknya dari tim GD dengan mengetahui bahwa ada informasi tim lain sudah menghold bagian atasnya Quarry, mereka langsung back off dan kembali menuju ke kompon mereka yang sebenarnya belum harus pindah nggak masalah. Yang penting kan mereka scouting dulu, ada tim atau enggak. Punya informasi dulu, masalah pindah nggak pindah kan urusan nanti. Yap, tapi gue suka banget loh sama pergerakan Takai. Mereka langsung fast respon, ngambil high ground di arah Quarry-nya. Itu gue yakin spot yang nantinya akan diperbutkan oleh banyak tim kalau memang circle-nya terus-terusan ngerucut ke arah Quarry. Karena tuh high ground paling enak loh. Iya. Lu mau naik susah, dari arah high ground Quarry ke Gatka itu open field, dari arah high ground Quarry ke arah Primorsk, ke arah Veripier, itu semuanya open field dan unggul dari segi high ground. Oke, tapi itu bakal kayaknya juga ya dari pergerakan semua tim. Tampaknya banyak tim yang langsung coba pengen mengambil tempat-tempat yang sekiranya enak di tengah-tengah circle. Kita lihat tim Takai sudah mengambil high ground, tim GD juga tadi pengen mengambil high ground tersebut, tapi keburu diisi oleh tim Takai. Tim 69 juga sudah rotasi menuju ke arah open field Gatka, mereka mengambil rumah di sekitar area open field-nya. Oke. Dan juga ada tim EVOS yang masih nge-hold dari Veripier, tempat mereka turun di awal-awal. Tapi nggak jauh dari mereka, juga ada tim BTR yang langsung keluar dari farm menuju ke daerah-daerah rumah merah. Betul, dan kalau lihat di minimapnya antara Void dan juga Bigetron Red Aliens, jarak mereka tidak terlalu jauh. Di depan mereka juga sudah menunggu EVOS seperti yang dibilang sama Wolfie tadi. Sementara Eagle transit terlebih dahulu di arah... Ini pom bensin bukan sih? Gudang belakang pom bensin kan ya? Ah iya. Jembatan sebelah kiri, gudangnya tuh. Ini Gudang. gudangnya ya, betul. Gudang pom bensin jembatan kiri, panjang Betul. juga ya sebutannya. Gudang pom bensin, gudang di belakang pom bensin jembatan sebelah kiri. Wow, Betul. complicated banget itu Complicated nama tempat. banget. Tapi kita bakal lihat kayaknya ternyata ada fight juga di awal-awal permainan antara BTR dan juga tim Void kan, di mana BTR baru ada Ryzen yang maju ke depan dan coba nge-scouting untuk teman-temannya. Di mana kita bakal kayaknya dari seorang Ryzen menggunakan tembakan yang cukup ikonik dengan dia, itu DP kali ini. Betul, DP ini senjata favoritnya Ryzen juga ya untuk di meta-meta zaman Snow, bahkan dari season sebelumnya dia bilang DP tuh enak banget gitu. Apalagi kalau nembaknya di burst dari 3 sampai 6 atau 7 peluru, reset tembak lagi itu damage-nya sakit banget, mengingat ini peluru coklat, peluru 7. Betul, dan makin terlihat sih pas efek-efek dari scouting ya. Heeh. Gue gak bisa bilang scouter, karena menurut gue meta sekarang udah berkembang hingga nggak ada orang satu yang menjadi scouter. Betul. Tapi semuanya bisa scouting. Betul, itu wajib nggak sih? Karena situasional kan, kalau misalkan scouternya mati ya mau nggak mau lo harus punya backup cadangan yang nantinya bakal ngebuka jalan ke depan. Betul, atau misalnya posisinya yang scouter susah untuk pindah. Maka satu orang dikirimkan untuk scouting, tapi tanpa kita bakal kayak ini dari tim BFD. What? Ucup jatuh dari kendaraan dan kali ini harus tersungkur ke arah tanah karena mendapat pressure dari tim nomor 9. Betul, gue yakin ini kejutan banget untuk pergerakan dari Bonafide karena tiba-tiba mereka dipotong begitu aja karena 69 punya kontrol area yang begitu bagus. Mereka mengambil area high ground. Ini di dekat gorong-gorong sekitar Gatka, tapi sepertinya bakal langsung di backup begitu aja sama seorang Licin. Itu aja, namun ada counter shoot yang masuk begitu saja kali ini dan counternya lebih bagus dilakukan oleh tim 69. Hook mendapatkan kontrol area di arah sebelah kanan. Kali ini Bonafide harus merelakan dua pemain mereka di mana satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Betul, tampaknya Bonafide sulit banget ya untuk menyelamatkan temannya dan malah kehilangan satu player tambahan kali ini. Tapi datang lagi kali ini tim Void yang langsung pengen menubruk seorang Licin, tapi tampaknya Licin sangat licin. Menghindari tabrakan dari lawannya dan langsung pindah ke arah open field menyusul seorang Hans for You. Betul, itu untungnya pemain-pemain dari Void semuanya bergerak dengan vehicle mereka masing-masing. Itu berbeda cerita kalau misalkan tadi satu pemain Void itu boncengan dan kali ini Hook juga sudah berhasil mendapatkan finishing point berikutnya. 69 berarti sudah mendapatkan 2 kill untuk di menit ke-9 ini. Oh, dan tampaknya Bonafide bingung mau kemana karena dia berada tengah-tengah open field yang dikelilingi oleh perbukitan gunung-gunung di sekitar area open fieldnya. Betul. Kemanapun dia pergi ketemu lawan, sehingga dia sempat lama muter-muter di daerah open fieldnya. Itu bahaya banget di early game. Yap, kali ini Hans For You bakal balik lagi ke arah high ground. Sepertinya ada tim 21 juga yang sudah mulai melakukan setup. Ini 21 agak nge-split ya. Gue ngeliat ada satu pemain mereka yang tertinggal di bukit belakang soalnya tadi. Foxy berarti pindah. Seperti biasa, Foxy zaman EVOS juga dia menjadi scouternya. Cuma splitnya jauh banget Flo. Ini gue mengingat kayak zaman-zamannya Rod Fiat dulu. Iya, emang Splitnya EVOS jauh banget. kalau kita ingat Fox emang suka ngelakuin itu juga di EVOS pas. Dimana Oke. dia nabrak ke center, dapetin satu shack kecil ataupun satu rumah, lalu dia baru manggil teman-temannya di akhir-akhir. Yap, ini dia meta yang kembali terjadi untuk di tim 21. Kalau kita ingat-ingat 21 kemarin juga lolos dari PMCO begitu dramatis dengan momen WBCD terakhir di match terakhir di kualifikasinya untuk di grand final PMCO. Iya. Sekarang kita berikan juga kali ini dari tim 21 ya, sudah mulai nge-stick dengan 3 anggota mereka sudah mulai menjaga area sekitar juga dan mereka cukup enak, cukup center ini di daerah dekat Quarry. Dan dekat dengan mereka juga tim EVOS yang dari awal juga sudah turun di daerah Veripier, cukup enak, cukup nyaman mereka posisinya sementara ini. Sementara kita bakal tim-tim lain juga sudah mulai mengisi bagian-bagian jembatan, bagian open field Gatka, sambil mengantisipasi zona ketiga nantinya.
Betul, Bigetron lebih memilih untuk mengamankan daerah kirinya dulu. Mereka bergerak pelanan pasti di bagian bibir pantai. Mereka sudah masuk di sekitarnya Veripierre. Mengecek apakah ada orang atau tidak, jangan sampai terkena happy birthday. Karena hal yang paling ngebetain ketika kita bermain Battleground adalah happy birthday-nya. Tembakan Iya. kejutan yang membuat kita benar-benar terkejut di saat kita nggak siap gitu. Lagi iseng-iseng, mau ngecek compound, tiba-tiba langsung di knock Iya. end. HBD. HBD Gaming. Yes, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim BTR sudah mengisi ke daerah-daerah rumah pinggiran pantai cukup berdempetan dengan tim EVOS. Akankah kita melihat kali ini pertempuran klasik El PUBG Clasico Mobile ya. Indonesia? Yes, El Clasico BTR dan juga tim EVOS. Betul, itu udah kayak musuh bebuyutan banget, apalagi dengan bursa transfer kemarin yang cukup panas. Ini ngebuat situasinya bakal semakin seru, dan ini dia Alter Ego. Alter Ego nggak ngubah banyak pemain ya, bahkan nggak berubah sama sekali, hanya mendatangkan Matthew dari Onyx. Betul, dan kita bakal kayak juga dari tim Alter Ego untuk starting roster mereka belum ada perubahan sama sekali ya. Masih belum lihat Oh. permainan, dan wow, nice counter shoot dari seorang Chisun, headshot langsung ke kepala dari seorang Diquem. Betul, dengan tembakannya begitu sakit, dengan mosin dari seorang Chisun langsung menumbangkan satu pemain dari tim Alter Ego. Tapi tampaknya tim 21 nggak milih untuk nge-rush, lebih pilih untuk ngejaga posisi mereka, berikan pressure-nya terhadap tim Alter Ego. Nah, Alter Ego seperti biasa mengambil center circle dan mengambil high ground di sekitar area tersebut. Betul, ini high ground yang biasanya bentrok juga sama Morph, terus bentrok juga sama Aura, dan juga bentar, satu tim lagi yang sering ngambil bukit ini itu zaman dulu NFT ya, Betul. zaman dulu NFT. Tapi kita bakal yakin juga dengan perubahan tim-tim mengambil spot-spot untuk rotasi, penguasaan mereka, adaptasi bakal dilakukan. Dan mengingat ini baru hari pertama, menurut gue sulit untuk mengukur dan mengatakan siapa yang paling kuat dan siapa yang tim yang masih perlu berkembang. Yap. Karena ini baru hari pertama, apapun bisa terjadi di hari pertama. Yes, dan buat yang nyari-nyari nih, misal ada yang nyari Dewa United mana, Onyx mana, Morph dan juga Skylight Gaming mana, ini adalah pertarungan antara grup A, B, C dan juga D. Grup E belum bermain untuk di match yang pertama untuk Irengel kali ini, jadi kalau yang nyari Dewa, Onyx, Morph sama SG atau Skylight Gaming itu nanti nunggu di match yang kedua. Oh, tapi tampaknya kita bakal ke ini pertempuran cukup menarik antara tim Aerowolves dan juga tim EVOS Reborn. Kali ini sudah mulai mendekati bukit yang sama dan akan memperebutkan high ground di sekitar area di sini. Red Face mulai melontarkan bom juga ke area tapi belum sampai menemukan targetnya. Tapi di lain sisi EVOS perang juga dengan tim BTR. Kali ini di mana Laser akan ditumbangkan bertukaran dengan seorang KF. Betul, ada trading tadi yang terjadi, tapi EVOS kali ini Laser bahkan langsung dipulangkan dan bertukar lobby karena di belakangnya ada Bigetron. EVOS dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan karena tersandwich. Belakang mereka Red Aliens, depan mereka adalah Aerowolf. Ini dua tim yang kemarin baru aja mewakili Indonesia di ajang tertinggi PUBG Mobile. Betul, ini pertempuran dekat dengan Bukit Primors kali ini. Dan kita bakal lihat tim EVOS yang menjadi tim yang paling dirugikan dengan jatuhnya satu pemain mereka dan bahkan dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan ini dia live statusnya di mana Bonafide hanya menyisakan dua pemain. EVOS sudah kehilangan satu pemain mereka, pemain-pemain lainnya masih hidup semuanya. RRQ masih berada di bagian zona dan Bigetron kembali memanas dan memulangkan satu pemain dari EVOS, dan trade pun terjadi di sisi lain karena Geekfam join the fight. Betul, kita bakal kayak juga dari pergerakan tim EVOS pelan-pelan sudah mulai pindah posisi tapi langsung dibalas oleh seorang Potato yang ngepron di tengah-tengah lapangan dan langsung menembakkan seorang Redfish, menyisakan satu pemain dari tim EVOS untuk bertahan. Spray dan seorang Microboy harus menghindari ledakan mobil dan harus sedikit back off untuk menghindari peluru-peluru panas dari tim Aerowolf yang sudah menguasai high ground-nya. Betul, merugikan banget ini buat posisi dari EVOS kali ini, hanya menyisakan Microbase orang saja, last man standing, dan kalau kita perhatikan dari tim Aerowolf mereka tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar stay begitu aja, tidak ingin memberikan hal-hal yang greedy di saat ini, dan Potato pun bakal kembali lagi untuk melakukan regroup bersama dengan tim Aerowolf yang lainnya. Ya, sudah bakal kini juga dari tim Aerowolf pelan-pelan sudah mulai maju ke depan tapi belum menemukan target yang ingin di take down karena BTR mendapatkan angle yang cukup tertutup. Sedangkan kita bakal kini 2-1 bohong. Berdasarkan seorang Spav dengan tembakan jarak jauh dengan DP-nya dan BTR melihat kesempatan ini akan coba untuk nge-rush ke arah tim Aerowolf yang berada di high ground. Betul, tapi dia ngecek bukit seberangnya dulu apakah kalau misalkan BTR komit untuk tabrak ke atas, tim yang di kanan bakal gangguin. Karena dari tadi 2-1 juga punya angle yang cukup enak untuk menuju ke arah tim Aerowolf. Takutnya misalkan dari BTR-nya lengah, begitu dia naik dia ditembakin sama 21 esportnya juga. Betul, tapi yang patut diwaspadai oleh tim BTR kayaknya adalah posisi dari seorang Potato yang berada dalam posisi yang nge-flank dengan sangat baik. Tapi kita perhatikan sekarang juga dari tim 21 tampaknya tidak akan membiarkan tim Aerowolf dengan bebas bertahan di atas high ground-nya. Dengan circle yang keempat sudah muncul, harusnya semua tim sudah mulai bergegas pindah posisi. Betul, apalagi ini circle-nya condong ke arah sebelah kiri, di mana semua tim rata-rata itu mengambil di bagian timur dari Irengel. Ini pasti bakal ada chaos banget untuk di pertarungan bibir circle-nya, terutama buat arah utara dan juga arah timur, termasuk jalur kedatangan dari Bigetron dan jalur kedatangan dari 21 Esports tadi. Gila, lihat itu jumlah asap dan lempar bom yang dilempar serentak ditimpuk oleh tim BTR menuju ke arah Aerowolf, tapi tampaknya mereka belum menyadari bahwa ada Renare di balik batu kelihatan dan akan langsung mencoba take down oleh tim
tim BTR. Happy birthday dari seorang Renal berhasil mendapatkan satu, bahkan lagi langsung memulangkan Liquid menuju ke arah lobby. Jumpshot dari arah sebelah kiri, masih bermain di arah batu, tapi ada backup fire ternyata yang datang dari arah Zuxi. Arlov gagal untuk mendapatkan korban berikutnya, namun Liquid tidak berhasil diselamatkan. Liquid terkena knock end, dipulangkan ke arah lobby. Bigetron kali ini hanya bisa melanjutkan dengan 3 pemain mereka. Betul, dan Aerowolf mengorbankan satu pemain mereka untuk coba pindah posisi dan bahkan pemainnya mendapatkan 1 poin tambahan. Menurut gue tuh win-win banget untuk tim Aerowolf. 3 anggotanya kabur dan juga dapetin 1 kill. Betul banget, dan kalau kita perhatikan di arah kill feed, di mana RRQ juga bertemu dengan tim Aura, trade terjadi kali ini dan Jaxi pun terkenok. Sudah ada 2 pemain yang dikenok, bahkan Jaxi langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Apakah ini happy birthday juga dari Aura? Dan juga 1 tim lagi, ada Betul. GD juga yang bakal perang ternyata dengan Eagle 365. Nate sudah mulai dilemparkan, tidak memberikan damage sama sekali, tapi ternyata ada sedikit splash damage yang masuk dan RRQ berhasil mendapatkan korban berikutnya. Nate bakal dilemparkan ke lantai 2, namun berada di sisi yang lain, tapi 1 pemain dari Eagle sedang berada di arah tangga. Wow, unexpected untuk Nate yang dilemparkan oleh seorang Nichil tadi. Ya, kita bakal lihat juga terjadi pertempuran di semua sisi map. Kita bakal lihat kayak ini dari BTR juga join the fight. Tapi RT bahkan dari seorang Nichil menuju ke arah Ryzen yang berada tepat di balik kendaraannya. Betul, dan untungnya ada tembakan juga dari Eagle Audrey yang berhasil menyelamatkan 1 musuh yang sedang ada di sekitar mereka. Alter Ego pun juga sedang mendapatkan tekanan bertemu dengan victim. Kali ini Requiem sudah dipulangkan. Nate bakal dilemparkan menuju ke bagian atas, tapi kita bakal fokus menuju ke arah tim GD juga yang masih tertahan dan akan fight bersama dengan tim Red Aliens. Ya, kita bakal lihat juga dari seorang Star kali ini pelan-pelan bakal melakukan revive, tapi BTR sudah mulai mengelilingi area dari tim GD. Lemparan bom terus bertubi-tubi dilontarkan oleh tim BTR, dan di sekitar area BTR juga cukup berbahaya karena ada Eagle 365 yang sudah menyebar. Wait, tapi lo lihat zonanya, Flo. Wow, 50% menuju ke arah laut. Ya, untuk game pertama kita ini merupakan satu kesempatan yang cukup seru ya ditonton. Betul. Di game pertama Ini kita. legend banget untuk circle keempat, posisinya kayak gini. Daratannya benar-benar terbatas ini, Flo. Ya, kita bakal lihat apakah ini bakal lanjut ke air atau bakal lempar ke bagian darat. Tapi harus darat pun bakal tetap menuju sedikit ke perairan. So, kita bakal lihat dari BTR dengan 3 anggota mereka harus bertahan di balik asap, menahan gempuran dari tim GD yang masih menahan di bagian high ground mereka. Ini pembuktian untuk GD apakah mereka mampu untuk menghadapi raja dunia di kala itu. Sudah berhasil mendapatkan 1 ternyata Daibot, mendapatkan 1 pemain. Zuxi bakal langsung dilemparkan Nades ke arah high ground. Ini bakal berbahaya banget buat Red Aliens. Nades sudah mulai melambung tinggi jauh mengarah ke udara. Akan segera meletup, namun masih belum bisa memberikan damage cicilan ke arah tim Red Aliens. Tapi bakal dipus dan Luxi berhasil diamankan kali ini. Gates begitu percaya diri. Ryzen masih melakukan rebound dan berhasil, namun berhasil diamankan juga oleh Gits. Kali ini Red Aliens bahkan harus dipulangkan di urutan ke-13. Betul, dengan membawa 4 poin kill dan GD Gits benar-benar Pede banget loh mereka. Pede banget, menunjukkan bahwa mereka memang pede dan layak bermain di PMPL. Gokil banget, Gokil tingkat banget. kepercayaan diri yang begitu besar dilakukan oleh GD Gits, pendatang baru dari PMCO. Ya, luar biasa banget permainan mereka, benar-benar menunjukkan kualitas mereka di game pertama kali ini dengan men-take down tim BTR. Tapi baik lagi, ini masih game pertama nih, Pas. Ya, ini masih di game yang pertama juga, masih bisa diamati dengan sangat baik kali ini. Kalau kita berpindah ke arah tim lain, ada Geek Fam yang sedang mendapat tekanan bertemu dengan tim 69, di mana Mort sudah berhasil diamankan, langsung tersungkur lesu menuju ke arah tanah. Tapi masih ada cover yang cukup banyak karena mereka mendapatkan 1 lempengan yang bagus, menahan tembakan dari tim 69. Tembakan ya, bukan granat. Betul, dan kita bakal dari seorang Avatar for You menumbangkan 1 pemain lagi dari tim Geek. Mereka nggak bisa bergerak kemana-mana. Molotov. Terus dihujani nih, ledakan dan juga Molotov. Dan tampak kayak Geek benar tertekan di ujung zona kali ini. Betul, bahkan Mort yang udah diselamatkan. Kali ini terkena out lagi karena ada lemparan utilities yang begitu komit. 1 diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini hanya bertahan dengan 2 player yang masih aktif, di mana 1 sedang berusaha untuk di revive. Tapi tadi cek, ngotot banget buat menembus smoke-smoke yang cukup tebal. Mungkin ada 7-8 smoke yang sudah di set up di depan dari 69. Tapi mereka masih percaya diri. Ada Nate yang dilemparkan, meledak begitu aja. Hanya sekedar splash damage yang diterima oleh seorang Avatar. Ya, kita bakal lihat dari tim 69 juga tampaknya tertekan, tapi dari tim Geek kali ini harus pindah posisi karena zona mulai menghimpit mereka, dan benar saja Avatar for You ter-take down dengan ledakan bom yang begitu baik. Dan kita bakal perhatikan serangan juga dari tim Geek tampaknya keluar dari area mereka dan sudah mulai masuk ke area zona. Betul, dan No Mercy dari Aura juga berhasil mendapatkan pemain-pemain dari tim 69, di mana 69 terlalu fokus tadi menuju ke arah Geek Fam. Kali ini bakal ditahan oleh Mort yang dikenokin tadi. Kali ini Mort yang bakal menjadi palang pintu untuk menahan pergerakan dari 69. Kalau kita perhatikan di arah tim lain, Victim punya compound, dia udah setup smoke juga, dan ada Bonafide yang berusaha untuk meretake compound dari Victim. Tapi Victim Rocky kali ini bakal ada spray through the smoke, running shoot untuk mendapatkan korban berikutnya, namun masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Yes, sudah bakal juga dari tim Victim tampaknya memiliki 1 shack yang sangat mengcover area depan mereka. Takai nggak bakal bisa nembakin ke area Victim kecuali mereka keluar dari
Check mereka yang tampaknya GD bakal bertemu dengan Eagle 365 di mana Just Space akan tertumbangkan Kain dan GD hanya menyisakan 2 pemain mereka. Betul, tekanan yang cukup berat kali ini dialami oleh GD, apalagi mereka berada di barisan bibir pantai di mana itu open field, gak ada obstacle sama sekali, bahkan dari seorang Booms masih bertahan untuk melakukan proning. Kali ini dari GD hanya menyisakan 2 pemain aktif. Yes, kita bakal Kain juga dari tim Boom tampaknya mendapatkan posisi yang sangat-sangat enak nih. Sangat optimal kalau mereka pengen menjaga area mereka dan benar-benar free shot, tapi what a nice shot juga dari tim GD. 6 kill dikantongi oleh tim Gensdog Magits. Betul, bahkan mereka bertahan di posisi ke-9 dengan 24 orang yang masih bermain saat ini. Boom menjaga angle-nya dengan sangat baik, kali ini tidak membiarkan GD lebih leluasa dalam melakukan pergerakan. Tapi Airwolf, serigala kita terjebak di arah air. Ya, mereka masih berenang saja dan tampaknya Geek Fam juga bakal tertumbangkan dengan membawa 2 kill di peringkat ke-9. Wait, gue bingung. Granatnya Murad ngebunuh temannya sendiri. Kepantul mungkin ya? Mungkin ada panic attack juga karena ketika melempar granat udah mulai dikuk, tiba-tiba ada tembakan dari tim lain. Oke, kita bakal perhatikan serangan juga di mana kita bakal lihat tengah-tengah zona ada satu tim. Tim warna ungu itu belum terlihat ya timnya mana, tapi tampaknya Oh, itu Void. Void ya? Ya bener-bener tengah zona banget. Ya, Void benar-benar ada di center circle, posisi mereka bagus banget untuk kali ini. Dan kalau kita perhatikan dari GD, mereka bakal bergerak ke arah kanan di mana Booms bakal berusaha untuk melakukan revive ke arah start, tapi Victim punya angle ke arah dia dan Takai pun terspot. Untung tadi Bobs tahu kalau ada satu pemain Takai di seberang sana. Kalau nggak sadar itu Bobs yang bakal kenok. Betul, kita bakal lihat sekarang juga dari tim Victim langsung mengirimkan 1 orang untuk menuju ke arah Misery. Dan tampaknya dengan asap yang dilempar untuk mengcover vision musuh ini bakal berhasil revive-nya. Dan yang kita bakal lihat ini adalah juga Airwolf yang kayaknya cuma bisa berenang di air, menghindari tembakan peluru panas dari tim Boom. Ya, tapi so far so good lah apa yang dilakukan sama tim Airwolf. Mereka lebih memilih untuk berenang, tidak terkena tembakan, tapi yang menjadi kerugian adalah mereka nggak bisa nge-counter tembakan yang ditembak sama tim lawan. Iya, itu menjadi PR juga dan kita bakal lihatlah berapa lama mereka bisa bertahan di bagian perairan. Di lain sisi kita penasaran juga ada berapa tim yang masih lengkap dengan anggota-anggota mereka. Ada Boom tinggal 3 ya, berarti yang lengkap tinggal Void doang. Betul, Void masih dapat pemain, Aero tinggal 2 pemain, terus Aura 2, Victim 3, GD 2, Boom 3, betul. Boom 3 seperti yang udah dibilang sama Wolfie dan barusan kali ini dari tim Airwolf mereka kehilangan 1 pemain mereka lagi. Berarti hanya menyisakan 1 orang aja. Tapi di sisi lain bakal ada close combat kali ini. Boom harus tersungkur bahkan. Tidak hanya Boom pemain dari GD sampai ke GD-nya juga dipulangkan ke arah lobby. Yes, dengan 2 kill dengan peringkat 5 untuk Airwolf dan tampaknya dari tim Aura juga masih bertahan tanpa cover yang memadai ya. Hanya tinggal berdua kali ini dan hanya mengandalkan 1 gundukan kecil banget untuk menghindari tembakan dari tim Void. Tapi maybe langsung menembakkan seorang nomor dengan lemparan bom menumbangkan 2 pemain dari tim Aura. Betul, berhasil mendapatkan korban-korban untuk nge-clear area sebelah kiri mereka. Aura dipulangkan kali ini top 3. Tinggal 3 tim saja yang tersisa antara Victim, Void dan juga Boom Esports. Spray yang begitu bagus. Kali ini mendapatkan 2 pemain. Void punya kontrol area yang begitu bagus. Boom belum mau fight karena mereka ingin mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Momentum belum didapatkan tapi sepertinya dari aimbot bakal commit untuk menembak menuju ke arah Void. Void tersungkur 2 pemain mereka ini bakal mendapatkan sebuah momentum yang sangat legit untuk tim Void. Betul, tembakan terus dilontarkan juga ke arah lawannya. Tapi yang paling enak adalah tim Boom. Mereka berdiam-diam mencari informasi dan mengumpulkan posisi mereka dulu ya. Untuk melihat bagaimana mereka bisa men-take down Void dan juga Victim. Ya, kali ini untungnya dari Victim juga mereka mendapatkan 1 shake ya. Jadi bisa mengcover beberapa tembakan yang nantinya bakal dikasih oleh Boom Esports. Dan sudah melihat pergerakan Blue Zone yang berikutnya lagi. Circle akan mengecil ke arah mana. Kontrol area begitu bagus diamankan oleh Victim dan juga Void. Dimana Boom juga punya kontrol yang bagus. Kali ini mendapatkan ya semua punya beberapa obstacles yang plus minus lah. Betul, kita bakal Ken juga dari tim Boom yang pelan-pelan masih mencari informasi. Tapi dari tim Boom mereka tampaknya belum ketahuan oleh tim Void dan juga tim Victim. Sehingga mereka sedikit diabaikan dulu sementara ini. Tapi zona lagi-lagi dan lagi-lagi menuju ke arah Void yang berada tepat di center dari zona. Betul, kali ini bakal langsung nge-spray begitu aja. Spray through the smoke, bahkan maybe berhasil mendapatkan 1 orang. Ponbit juga berhasil diamankan. Maybe mendapatkan 2 pemain dari Boom dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dengan vehicle explosion. Kali ini Void mendapatkan 5 point kill. Mereka berada di tengah-tengah circle dan hanya mereka saja yang sudah touchdown di circle ke-6. Betul, benar-benar diuntungkan secara zona dan mereka bisa mengontrol keuntungan mereka. Kita bakal kini dari tim Victim dan juga tim Boom. Ini bakal sangat sulit mereka tembus apalagi untuk Boom yang hanya menyisakan 1 player lagi dan maybe kill demi kill dikantong oleh mereka. Bahkan 3 kill dari total 5 kill timnya berasal dari maybe. Gila, ini nge-splitnya bagus banget dari Void. 2-1-1, setup split yang begitu bagus untuk menahan pergerakan dari 2 tim lain yang tersisa. Boom hanya menyisakan Hijrah, sementara dari Victim mereka menyisakan 2 pemain yang masih aktif. Ada Bobs
dan juga Fajar yang masih bisa bangkit. Sementara Misteri sepertinya bakal dibiarkan begitu aja bleeding out karena momennya udah gak dapetin lagi. Plus mereka masih harus bergerak masuk ke dalam zona. Ya, kita bakal kain dari seorang Maybe pelan-pelan. Sudah melok ke bagian hijrah, tapi belum sampai menumbangkannya. Dan Debs dengan tembakan DP-nya langsung menumbangkan satu pemain. Dan langsung tim victim hanya disisakan dengan seorang Fajar bertahan seorang diri. Betul, dan Hijrah juga bakal langsung diamankan. Kali ini 4 lawan 1. Voin mendapatkan momentum yang begitu bagus. 8 poin kill dikumpulkan oleh Voin. Last man standing berada di balik satu box. Fajar sudah mulai terspot. Satu orang berhasil diamankan. Bahkan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Tapi 2 pemain. Fajar berhasil mendapatkan 2 pemain dari victim dari Voin, sorry. Tinggal 2 lawan 1. Ya, kita bakal dari seorang Fajar dapatkah dia membalikkan keadaan dan membuat yang mustahil menjadi real kali ini. Kita bakal dari Fajar lemparan bom menuju ke bagian seorang Debs yang berada di dalam Shack. Kalau bomnya sampai masuk ke Shack, ini bisa langsung knock Debs juga, tapi tampaknya Maybe dan juga Debs masih bermain dengan sangat hati-hati. Kita bakal lihat dari seorang Fajar yang tadinya terlihat sulit, sekarang benar-benar menjadi satu chicken yang mungkin bisa diperoleh oleh victim. Betul. Voin perlu berhati-hati, nggak boleh terburu-buru karena dengan satu airdrop yang diperoleh oleh Fajar, ini dia menutup angle shot dari semua anggota Voin yang tersisa. Oh ya, tapi kita lihat kali ini maybe, punya angle shoot, bakal clean langsung shoot. ditembak, bakal langsung dikeker, clean shot, spray down dan winner chicken dinner untuk Voin di match pertama season yang ketiga.